Fikih Islam. Fikih Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Di dalam fikih Islam ada istilah yang dikenal dengan sebutan najis. Najis sendiri pendengar yaitu sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat Islam dan dapat mencegah keabsahan salat seorang muslim, seperti darah, air seni, kotoran manusia atau hewan dan lain-lain. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa barang kotor yang ada di sekitar kita belum tentu dihukumi najis, karena tidak semuanya mencegah keabsahan salat, seperti tanah, lumpur, sampah dan lain-lain. Mengenai najis ini pendengar, terdapat beberapa perbedaan dan cara untuk membersihkannya. Di antara najis tersebut yaitu yang pertama, air seni atau air kencing. Air kencing ini najis karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, yang artinya ada seorang Arab Badui buang air di masjid, lalu segolongan orang menghampirinya. Rasulullah SAW lantas bersabda, biarkanlah ia, jangan kalian hentikan kencingnya. Lalu Anas radhiyallahu anhu melanjutkan, tatkala ia sudah menyelesaikan kencingnya, beliau SAW memerintahkan agar dibawakan setimba air, lalu diguyurkan di atasnya. Jadi, dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwa secara umum, zat untuk membersihkan diri dari najis yaitu dengan menggunakan air, kecuali syariat membolehkan membersihkannya dengan selain air, seperti menggunakan tanah. Adapun cara menyucikan pakaian yang terkena kencing bayi yang masih menyusui, yaitu bukan dengan mengguyurnya, tetapi dengan memercikinya. Mengenai hal ini, Imam Abu Dawud dan Nasai meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, air kencing bayi perempuan dicuci, sedangkan air kencing bayi diperciki. Kemudian yang kedua, macam-macam najis, yaitu kotoran manusia dan makhluk lainnya yang najis. Hal ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Hudzaifah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika salah seorang di antara kalian menginjak al-adza dengan sandalnya, maka tanah adalah penyucinya. Mengenai makna al-adza, para ulama mengatakan bahwa segala sesuatu yang engkau merasa tersakiti olehnya, seperti najis, kotoran, dan sebagainya. Jadi, di samping air sebagai pembersih dan penyucinya, tanah dan debu pun juga bisa menjadi sarana penyuci. Kemudian pendengar yang ketiga yaitu madhi. Madhi yaitu cairan bening, encer dan lengket yang keluar ketika naiknya syahwat, dialami oleh pria dan wanita. Berkaitan dengan hal ini, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Ali radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku adalah laki-laki yang sering keluar madhi. Aku malu menanyakannya pada Nabi SAW karena kedudukan putri beliau. Lalu kusuruh Al-Miqdad bin Al-Aswad untuk menanyakannya. Beliau SAW bersabda, dia harus membasuh kemaluannya dan berwudu. Jadi, sebelum sholat seorang bersihkan madhinya dengan cara membasuh kemaluannya lalu berwudu. Kemudian pendengar macam najis yang keempat yaitu wadi. Wadi yaitu cairan bening dan kental yang keluar setelah buang air kecil. Wadi merupakan najis. Hal ini berdasarkan hadis sahih riwayat Abu Dawud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, mani, wadi dan madhi. Adapun mani maka wajib mandi. Sedangkan untuk wadi dan madhi, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, basuhlah kemaluanmu dan wudulah sebagaimana engkau berwudu untuk salat. Kemudian pendengar macam najis yang kelima yaitu kotoran hewan yang tidak halal dimakan dagingnya. Berkaitan dengan ini, Imam Ibnu Majah rahimahullah meriwayatkan hadis dari Abdullah. Ia berkata, ketika Nabi Muhammad SAW hendak buang hajat, beliau berkata, bawakan aku 3 batu. Aku menemukan 2 batu dan sebuah kotoran keledai. Lalu beliau mengambil kedua batu itu dan membuang kotoran tadi, lalu berkata, kotoran keledai itu najis. Pendengar dirahmati Allah, macam najis yang keenam yaitu darah haid. Berkaitan dengan ini, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Asma binti Abi Bakar. Ia berkata, seorang wanita datang kepada Nabi Muhammad SAW lalu berkata, baju seorang di antara kami terkena darah haid. Apa yang ia lakukan? Beliau SAW bersabda yang artinya, keriklah, kucek dengan air, lalu guyurlah, kemudian sholatlah dengan baju itu. Kemudian macam najis yang ketujuh yaitu air liur anjing. Air liur anjing merupakan najis besar. Cara menyucikannya yaitu dengan membasuh benda yang terkena jelatan anjing tadi dengan air sebanyak 7 kali.
kecuali yang pertama yaitu dengan debu. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, cara menyucikan bejana salah seorang di antara kalian jika dijilat anjing adalah membasuhnya 7 kali. Yang pertama dengan tanah. Macam najis yang ke-8 yaitu bangkai. Bangkai yaitu segala sesuatu yang mati tanpa disembelih secara syar'i, dan cara mensucikannya yaitu dengan disamak. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang artinya kulit bangkai apa saja jika disamak maka ia suci. Pendengar, demikianlah pembahasan tentang beberapa benda najis dan tata cara membersihkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk menjadi orang-orang yang senantiasa menyucikan diri. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.